Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semuanya. Halo pemirsa dimanapun berada, kembali lagi bersama kami di podcast Ruang Kader yang diinisiasi oleh pimpinan cabang IMM Buya Syafi'i Ma'arif Kota Pangkal Pinang dan alhamdulillah disupport langsung oleh pimpinan wilayah Muhammadiyah Bangka Belitung. Nah pemirsa, syukurnya hari ini kita sudah kedatangan narasumber hebat luar biasa yang namanya sudah sangat dikenal di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Siapa dia? Mari kita sapa Bang Zidan. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat wabarakatuh. Bang ya? Alhamdulillah sehat. Ini saya lihat makin tebal aja kumis Bang Zidan. Bisa saja. Ya Bang, sehat Bang? Alhamdulillah sehat. Ya. Alhamdulillah Bang, ini kita membahas tentang pendidikan. Ya. Pendidikan sepanjang hayat. Nah, sebelum itu mari kita ulik terlebih dahulu bagaimana kesibukan dari seorang Bang Zidan. Silakan Bang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zidan Ramadhani, Sikom MPD. Keseharian saya sebagai guru SMA Muhammadiyah Pangkal Pinang serta dosen LB di beberapa kampus di Kepulauan Bangka Belitung termasuk Muhammadiyah. Alhamdulillah selain di pendidikan saya juga belajar dan melatih di bidang olahraga yaitu taekwondo, Masya Allah. terutamanya di Indoraga Nusantara. Nah, itu aktivitas saya selagi pun dari hal pendidikan tidak lepas dari iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwasanya kita belajar untuk siswa maupun mahasiswa belajar tentang coding dan AI atau zaman SMA ini kita sering dengar kata KKA, coding, kecerdasan dan artifisial. Artifisial. Ya, itu untuk keseharian saya. Bang Zidan nih bohong ya. Ya. Padahal masih banyak lagi yang belum beliau sebutkan. Beliau nih merendah sekali. Ya saya dengar-dengar abang pengusaha juga Bang. Usaha. Ya. Nah, Atau ada jadi beberapa. untuk pengusaha sih belum sebesar yang familiar kita kenal itu. Oh, iya. Tapi kalau untuk kita itu baru merintis terkait untuk bidang-bidang terutamanya di teknologi, yaitu kita membuat program dari software ataupun hardware. Nah, itu terutamanya bagi kalangan yang suka dengan teknologi sekarang ini. Apalagi dengan booming sekarang itu ada AI. Nah, Oh itu iya. yang lebih mudah kita mencari sesuatu informasi maupun membuat tugas apalagi terkait mahasiswa terutamanya dan Masya pelajar. Allah. Iya. Ya pemirsa, jadi Bang Zidan ini tadi saya sempat tanya-tanya sebelum podcast. Jadi beliau ini juga di PWM juga Bang ya? Di Majelis Pemberdayaan Masyarakat dan alhamdulillah juga diamanahkan sebagai sekretaris. Nah, itu di MPM. Sekretaris. Ketua majelisnya kalau nggak salah Komandan Ifada. Iya, betul. Itu komandan saya di kampus. Ya, tadi saya dengar Abang mengajar di SMA Muhammadiyah Pangkal Pinang. Itu tepatnya ngajar apa Bang? Baik, jadi untuk pertama dulu berbagi pengalaman dan Mhm. cerita ya. Saya dulu sebelum bergabung di SMA Muhammadiyah Pangkal Pinang, saya pernah belajar juga di salah satu sekolah negeri yaitu SMA Negeri 1 Pangkalan Baru, serta beberapa sekolah dasar di kota Pangkal Pinang. Nah, jadi setelah itu berlangsung, alhamdulillah bisa bergabung di SMA Muhammadiyah Pangkal Pinang yang waktu itu masih belum bertransformasi dan sekarang sudah sangat luar biasa. Nah, di kepemimpinan Pak Edison Taher. Oh Nah, iya, Pak Dison. Pak Dison ini julukan dari Pak Serman, Menteri Pendidikan. Menteri Pendidikan paling lama ya, 15 tahun ya. Untuk riwayat pendidikan tadi SD Bang ya. Itu Iya, SD di mana Bang? SD Negeri 32 Pangkal Pinang. SD 32 Pangkal Pinang. Itu Ya, dekat mana tuh? itu dekat di jalan perbatasan Bukit Merapen dan Bukit Lama. Di situ Iya. nama jalannya itu masuk ke dalam Jalan Sukun. Iya. Nah, itu
letaknya SD 32 Pangkal Pinang. Sekarang namanya masih sama? Masih sama, Nggak alhamdulillah. berubah Bang ya? Oke. Untuk SMP gimana Bang? SMP Muhammadiyah Pangkal Pinang, Mmm, Jalan Haji Jumat Yahya atau lewat yang sering kampung daerah situ, Gang Yahtoh atau Jalan Yahtoh, banyak heeh, sebutannya daerah situ. SMP Mhm, MUPA, ya, iya. oke. Oke melanjut di jenjang selanjutnya di mana? Nah, untuk jenjang SMA-nya alhamdulillah di Madrasah Aliyah MAN Model, yang sekarang berubah menjadi MAN 1 Pangkal Pinang. Iya iya iya. Mhm, Ya, ya pemirsa, jadi Bang Zidan ini selain akademisi, dulunya beliau juga aktivis aktivis Muhammadiyah di Ikatan Pelajar Fajar Muhammadiyah. Muhammadiyah, Dan juga beliau sempat diamanahkan sebagai ketua umum, Bang, ya. ketua Ketua umum umum kalau di IPM nggak ada umumnya ya? Ketua ya? ketua Atau ada? umum Oh, ada ketua umum ada? Oh, ada. ya ketua umum pimpinan wilayah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Bangka Belitung. Jadi, Abang mengawali karir Abang di Muhammadiyah sejak kapan, Bang? Jadi untuk karir di Muhammadiyah dan belajar itu di kelas 1 SMP, itu Mmm, di SMP Muhammadiyah Pangkal Pinang. SD MUPA, SMP Iya, MUPA tadi. betul. Awalnya itu sebelum ke IPM, kita mengikuti tapak suci pada saat itu Wah, yang gaungnya sangat luar biasa. iya Nah, iya 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 itu. iya iya. Jadi setelah tapak suci barulah saya bergabung di Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Nah, Mhm. terutama itu masih dikomando oleh Bang Awang Darmawan dan Bang Zamzam. Iya, Bang, Nah, Zamzam. itu. Oh ya, berarti awal Abang mengenal Muhammadiyah bukan lewat IPM berarti ya? Tapak suci ya? Tapak suci yang awal karir pengkaderannya itu, karena disitulah dari Mmm, awalnya tapak suci menggabungkan beberapa orkom untuk kegiatannya serta pengkaderannya. Terutama yang berbasisnya itu di masjid beberapa kota di Pangkal Pinang serta Masjid Muhajirin. di Nah, itu. Muhajirin. Luar biasa ya pengalaman beliau ini ya. Ya, tadi saya sempat baca-baca dan tanya tentang riwayat beliau. SD di Negeri 32 Pangkal Pinang, 32, SMP Muhammadiyah Pangkal Pinang, kemudian MAN, Bang, ya, ya di MAN. Man. Kemudian beliau juga melanjutkan sarjana di S1 Ilmu Komunikasi di Universitas Universitas Terbuka Terbuka. dan S2-nya itu alhamdulillah di YIN SAS Bangka Belitung, jurusan Pendidikan Agama Islam, dan alhamdulillah yang namanya kita belajar, insya Allah kita bisa melanjutkan ke jenjang hal apapun. Di sini pun saya belajar lagi di kampus salah Mmm, satu di Yogyakarta, Masya Allah. yaitu kampus Cyber Muhammadiyah Mmm, di Yogyakarta, mengambil S1 Informatika. mhm. Karena di Bangka Belitung masih belum mengenal Cybermu, padahal Oh, itu kampus ibaratkan yang dapat berkolaborasi dengan, seluruh amal usaha Muhammadiyah, terutamanya di gurunya mmm, maupun tendik untuk meningkatkan karir mereka. iya. Karena itu kampus PJJ yang sifatnya online, itu bisa membantu untuk Pembelajaran jarak jauh berarti ya? iya betul, online. Nah, jadi disitulah keunggulan kampus Muhammadiyah yang pusatnya itu notabene belajar secara online. Nah, itu Mmm, untuk kampus tingkat swastanya yang full online. iya, baik 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 baik. Ya berarti Bang Zidan ini udah S1, S2, tapi kembali belajar lagi S1, Bang, Iya, ya? S1 4 tahun lagi belajar juga. Masya Allah. Nah, Ini relate nih dengan apa tema yang kita bahas mhm pada podcast kali ini, yaitu tentang mhm, pendidikan sepanjang hayat, iya. Bang. Nah, bagi seorang Bang Zidan sendiri, bagaimana Abang, mengartikan pendidikan sepanjang hayat itu? Nah, baik kalau kita melihat pendidikan sepanjang hayat Iya, itu, di Muhammadiyah udah kita belajar di pendidikan Muhammadiyahan mhm, dalam Islam itu terutamanya ada 3 T yang terpenting itu. Pertama, tertib belajar, iya, tertib berorganisasi, tertib ibadah. ibadah. Nah, jadi 3 aspek ini untuk pelajar bisa menjadikan fondasi awalnya Mmm, untuk mereka menaikkan ke depan jenjang karir mereka, terutama kita di bangku sekolah itu dari tingkat SD, SMP, iya, SMA, SMK, dan perguruan tinggi lainnya. Nah, seperti itu. Tapi tidak lepas juga kalau kita beberapa sekolah di TK iya, atau PAUD pun udah mulai mengartikan hal tersebut. mmm, Karena dari 3 T inilah
kita bisa melihat jenjang karir itu tersebut seperti apa, menanam sebuah ideologi terutamanya di Muhammadiyah gitu. Mmm, Dan hal itu bisa menentukan karakter pendidikan kita untuk melanjutkan pendidikan ke selanjutnya. Karena untuk sekarang ini banyak kita belajar tapi jarang mengimplementasikannya. Bukan hanya mendengar tapi iya, kita harus juga, terjun langsung ya? mempraktekkan Iya. dan terjun ke lapangan langsung. Ini loh Mmm, realita kehidupan sebenarnya dari apa yang kita pelajari. Nah, ini seperti apa harus kita lakukan. iya. Pemirsa saya baru dengar tuh ada 3 T, Bang, ya. Iya betul, Tertib belajar, belajar, tertib organisasi, organisasi, tertib ibadah. ibadah. Nah, Berarti ketiga ini harus balance, Bang, ya? iya Nggak betul, ada yang perlu ditonjolin, harus seimbang berarti ya? seimbang. Nah, Ibadah, mhm, kemudian organisasi, mhm, kemudian juga belajar tadi. Nah, bagi seorang Bang Zidan sendiri bagaimana me-manage itu semua, Bang, dari ketiga itu, Bang? oke baik. Nah, pertama saat kita untuk melakukan hal tersebut, Mhm. jelasnya kita ada nama istilah kalau dalam manajemen itu POAK. Nah, Wak, planning, nah organisasi, iya. aktualisasi, controlling. Wah, Nah, dari hal ini kalau kita jenjang di S1 menuju S2, S3, mhm, pasti kita melakukan hal tersebut. Apabila kita tidak bisa mengukur suatu manajemen itu, iya. pasti rencana yang telah kita buat, planning tersebut akan gagal sendiri. Nah itu. Karena apa? Pasti nama kita belajar itu ingin ada tujuan ke depannya. Kita tanamkan dari sekarang kalau menempuh pendidikan itu harus niatkan lulus tepat waktu dan banggakan kedua Mmm, orang tua kita serta jangan lupa ibadah. Kita mohon kepada Allah Ta'ala iya iya bagaimana iya iya. kita dapat memberikan yang terbaik untuk kedua orang tua kita. Nah, Iya. itu yang pertama. Kedua, apalagi bukan hanya belajar di dalam, tapi kita di organisasi ini udah belajar di internal maupun eksternal untuk kita mengimplementasikan pada saat kita belajar itu. Mhm. Nah, selanjutnya ibadah kita ini mohon kepada Allah Ta'ala untuk kita serahkan diri, ini loh yang kita belajar itu. Iya iya iya. Semoga apa yang kita lakukan ini berkah dunia dan akhirat serta jangan sampai kita ke jalur yang menyimpang. Nah, itu yang harus Mmm. kita sikapi sekarang apabila kita lihat contohnya Mmm, di sekarang ini udah banyak, iya. banyak orang pintar tapi mereka menyimpang karena apa? Pondasinya itu belum kuat karena dari Mmm. mereka belajar itu hanya didoktrin untuk belajar tapi implementasinya terkait untuk sosialnya itu Iya. maupun lainnya pasti ada. Nah itu apa kekurangan? Karena belum selesai belajar tiba-tiba harus naik level dengan hal-hal yang Mmm. terjadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin belajar itu dari akarnya naik terus sampai menghasilkan buahnya, itulah hasil kita belajar selama ini. Tapi kalau kita belajar tiba-tiba langsung ke atas tanpa ada melewati jenjang itu sedikit berbahaya. Nah, tapi ada orang juga yang belajar dari bawah tiba-tiba langsung fast track. Nah itu, karena Mhm. apa? Dia udah melewati batas keilmuannya ada yang seperti itu. Oh, ada, Karena Bang, ya? apa? Dia contohnya mohon maaf sebelumnya itu, ada yang belajarnya saat itu belum ada lampu, dia pakai lampu pelita, tapi dia tekun belajar. Heeh. Tapi efek sampingnya apa? Matanya menggunakan kacamata. Dengan sekarang ini Mmm. kita belajar itu udah ada teknologi, Iya. cahaya pun sudah bagus. Di situ membuat kita harus semangat belajarnya. Apalagi kita banyak yang kurang literasi. Jadi untuk Mmm. literasi sendiri kita harus rajin membaca secara buku sosial, umum maupun keagamaan biar Iya. mengukuhkan ideologi kita itu, "Wah bisa loh, ini Mmm. loh ilmu yang harus kita ambil." Jangan sampai kita belajar ilmu, tapi ilmunya itu nggak dapat kita pilah. Nanti bisa membuat suatu lubang untuk kejatuhan itu Wah, sendiri. Nah, gitu. luar biasa, Bang. Jadi yang paling penting 3 T, Bang, ya? Iya itu, untuk pondasi awalnya. Tertib belajar, Mhm, tertib ibadah, oke, tertib organisasi. mhm. Nah, saya ada teman, Bang. Oh ada teman. Wah, Ya, teman saya ini heeh. ketiganya belum tertib. Oh belum tertib. Ya, Nah, pertama untuk belajar dia belum oke. selesai S1-nya, orang azan dia main game, itu kan belum belum tertib ibadahnya. Nah, Mhm. ketiga, organisasi juga nggak tuntas. Nah, itu gimana, Bang, masukan dan saran untuk, individu yang seperti itu? Nah baik, jadi kalau kita seorang Iya. aktivis pada dasarnya kalau udah ada mendengarkan suatu azan itu Mmm, berhenti. Nah, karena apa? Sudah panggilan yang wajib.
betul. untuk beribadah. Iya. Tapi kalau kita ibadah udah kita lalaikan, yang lainnya pun pasti dilalaikan dengan mudah. Nah, Mmm, seperti itu. Tapi bagaimana kita jangan melalaikan hal tersebut. Karena apa? Bisi-bisikan itu pasti ada. iya. Tapi bagaimana kita melewati rintangan dengan keyakinan, iman kita, meneguhkan jangan sampai kita melakukan kepada hal tersebut untuk perilaku yang menyimpang. Karena Heeh. apa? Sebagai seorang aktivis, kita kasih contoh yang terbaik Mmm, kepada adik-adik kita, untuk teman-teman kita, siapa lagi panutan mereka. iya Setiap iya, orang itu pasti karakter dan gayanya berbeda. betul. Nah, gitu. Passion seseorang itu nggak bisa kita paksakan, tapi dengan kita kasih contoh, silakan pilih yang menurut Anda sesuai, bagus itu. Jika kita memilih harus mengikuti gaya karakter kita, Mmm, berarti kita sedikit kurang tepat kalau menurut saya Aura ya, seperti Kak, heeh. itu. Jadi seseorang itu passion-nya bukan berarti kita yang harus merubah polanya, tapi bagaimana kita mengasih keilmuan secara baik, secara halus tanpa ada paksaan. Nah, tapi kalau Oke. kita paksakan, ujung-ujungnya apa? Ilmu yang kita ajarkan secara paksaan itulah bakal meneruskan kepada adik-adik kita yang di bawah, Oke, seperti itu. baik. Baik baik baik. Nah, jadi Bang Zidane ini juga terkenal sebagai akademisi. Akademisi, praktisi pendidikan. Nah, kalau di dalam kacamata Bang Zidan sendiri, bagaimana Abang melihat pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah sudah berjalan dengan baik atau belum? Nah, jadi untuk pendidikan di Indonesia ini sebenarnya dari pergantian beberapa menteri itu, negara Indonesia ini ingin menunjukkan yang terbaik. Mmm, Nah, jelas terutamanya dari kementerian, iya. dari beberapa seperti kita contohnya Muhammadiyah dan NU serta yang lainnya. Mmm, Mereka juga berupaya untuk membangunkan, suatu pendidikan yang berkualitas dan tidak kalah saing terutamanya dan mmm, menjunjung tinggi sampai ke tingkat internasional. Itu sudah terbukti. Nah, makanya pendidikan Indonesia ini harus tetap berkolaborasi, jangan kita berdiri sendiri, tapi harus, dengan wawasannya luas. iya. Nah, seperti apa yang saat ini, kalau dulu kita belajar ada kurikulum KTSP, Mmm, K13. Nah, selanjutnya apalagi sekarang ini kurikulum Merdeka maupun yang terdahulu, iya. pasti banyak problematika yang terjadi, Mmm, problem yang terjadi ini tuh. Tapi bagaimana kita memilahnya? Pada dasarnya suatu kurikulum itu ada hal yang baik, iya. tapi ada hal juga yang negatifnya. Tapi bagaimana melihat sesuatu itu jangan sampai kita pandangnya negatif semua, Mmm, ujung-ujungnya membuat kita pusing, capek sendiri, tapi carilah hal-hal yang positif untuk kita bangkitkan bersama iya. gitu. Semuanya sebenarnya bagus, kalau nggak bagus nggak mungkin diterapkan, seperti itu. Mmm, Pastinya itu udah banyak kajian, terutamanya di tingkat pemerintahan, dari iya. pendidikan, dari tingkat atas sampai pun ke bawah. Nah gitu. Jadi pada dasarnya yang harus kita tanamkan sekarang ini, bagaimana mencari pengetahuannya luas, kita bandingkan, kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di Mhm, lapangan. Nah, iya, itu yang harus bener. kita lakukan. Walaupun itu bagus, tapi di lapangan belum menerima, itu gawat juga. Iya iya. Nah, tapi yang Baik baik. penting kita sebagai, seorang pendidikan maupun aktivis, jangan kita merasa angkuh Mmm, bahwasanya ini kita paling benar. Nah, iya. itu yang harus kita jauhi, tapi kita harus belajar dengan berbasis data. Bagus. Jadi, jangan semuanya kita harus, wah, kita bicara tapi datanya nggak ada. Iya. Nah, kita mulai belajar sebagai aktivis Mhm, maupun dari pelajar, kalau kita menyampaikan sesuatu itu harus berbasis data. Nah iya. itu, apa yang telah di Indonesia lakukan ini terutama pendidikan maupun lainnya udah mulai sangat baik untuk hal tersebut. Jadi bagaimana kita menanggapinya, ada yang pro maupun kontra Kontra, iya. terjadi, itu pasti ada, tidak mungkin terlepas dari, apalagi di dunia modern yang namanya Iya, teknologi AI ya. Nah benar itu. benar. Baik, luar biasa pemirsa. Eee, Sangat menarik kalau kita bahas Mhm, tentang pendidikan. Apalagi kita di Muhammadiyah juga, di Muhammadiyah kita sangat terus menginovasikan mhm, pendidikan-pendidikan yang terbarukan, Bang, ya. iya, Nah, saat ini kita akan, apa ya, pembahasan kita naik satu oktav. oke. Kalau kata Roky Gerung Mhm, itu naik satu oktav. mhm. Wah, agak agak lumayan nih. Nah,
Kalau berbicara tentang pendidikan, Hmm, terlintas di kepala saya itu MBG itu. MBG. Iya, Ah, langsung MBG. Nah, menurut Abang sendiri, apakah pendidikan kita di sekolah terganggu hmm, dengan kehadiran MBG? baik. Jadi untuk beberapa yang kita Ya, baca pada saatnya terkait MBG itu, pemberitaan pro dan kontra itu pasti ada. ya, Nah, terutama kita bicara hal yang positif dahulu. mmm, Kalau yang positif ini jelas bagi mereka di kalangan yang sifatnya ke bawah itu pasti sangat membutuhkan. iya, Tapi bagaimana peran pemerintah itu mengelolanya dengan baik. mmm, Nah, untuk menghindari pandangan yang sifatnya itu bakal jadi bumerang pada mereka. iya, Sebenarnya itu harus mereka analisis, tapi realita di lapangan, kita baca berita sekarang itu, MBG ini ladangnya yang kurang baik. korupsi, ya, Nah, itu. Jadi bagaimana kita melakukan hal tersebut? Makanya harus ada tata kelola yang benar untuk menghindari hal tersebut. iya, Berarti kalau kita tata kelolanya lemah, otomatis hal-hal negatif itu bakal menjerumus juga ke bawah terutama. mmm, Terganggu nggak sekolah itu? Ada beberapa sekolah yang mengatakan bahwasannya itu ada yang terganggu atau tidak juga. Tapi bagaimana kita mengatur polanya. iya, Nah, kalau SDM di sekolah tersebut ada, setidaknya bisa kita sama-sama berkolaborasi, kita gunakan shift maupun lainnya. Tapi realita di lapangan ada juga mereka yang kurang setuju kurang untuk setuju, pada saat mereka belajar mengurusi hal tersebut. Nah, mmm, tapi kalau seandainya MBG ini, iya, eee, dikelola oleh sekolah dan dibuat di situ masaknya seperti negara yang telah di ASEAN maupun internasional, mereka makan MBG itu udah disiapkan. Nah, seperti itu. mmm, Tinggal pola dan tata kelola itu yang harus kita lakukan seperti iya, iya, apa. Pada saat ini kita dari SPPG-nya kita langsung masaknya di situ, mmm, diantarkan ke sekolah. Tapi kalau beberapa negara ASEAN maupun internasional itu mereka makannya dimasak di sekolah di itu sekolah, sendiri. Makan di situ, dimasak di sekolah, jadi tahu seperti itu. Nah, mmm, berarti langsung ada dapur di sekolah, iya Bang, ya? betul. Iya, iya, Nah, iya. Nah, Abang kan mengajar di SMA Muhammadiyah sekarang. mhm, Kalau di SMA kita dapat MBG? alhamdulillah dapat. Dapat? Mmm, jadi kalau di sekolah di SMA Muda Pangkal Pinang itu tata kelola dan manajemen itu dan kita kerjasama dengan SPPG pun Heeh, udah kita siapkan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang sifatnya merugikan kepada pihak sekolah dan terutama yang paling penting itu siswa. iya, Kita harus berkolaborasi, oh ini pola makannya seperti apa, kita survei ke lapangan dulu dan kerjasama dari pihak SPPG-nya itu. Jadi lihat kendala siswa itu apa, iya, gurunya seperti apa. Pada dasarnya di SMA Pangkal Pinang itu alhamdulillah disambut positif gitu positif. ya. Iya, walaupun begitu ada juga, Bang, Mhm, SD Muhammadiyah di luar itu mhm. menolak Iya, MBG karena mhm, katanya itu mengganggu pembelajaran. mhm. Nah, menurut Abang sendiri itu bagaimana? Nah baik, jadi kalau sekolah terutama Muhammadiyah, Mmm, benar mereka itu bukan menolak. iya, Tapi mereka itu udah mampu untuk menanamkan nilai pendidikan dan nilai, iya, keislaman dalam Muhammadiyah itu bagaimana tata cara mengelolanya. Jadi mmm, mereka menganggap itu mampu sendiri, jadi mereka tidak perlu. Bagi yang memerlukan MBG, tidak apa-apa bagi sekolah yang lain. iya, Berarti bukan kita menolak itu nggak mau, tapi menolak itu berarti kita mampu. Kalau ada yang membutuhkan lebih dari kita, apa salahnya kita berbagi kepada yang lain. Nah, iya, seperti itu. Karena kan setiap dapur SPPG itu kan udah berapa dibagi iya, rata berapa, kan jangan sampai nanti semuanya dapat. Tapi bagaimana kita membantu juga untuk masyarakat maupun lingkungan sekitar kita. baik, 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 luar biasa ya. Ya menurut Abang sendiri, seberapa besar peran lingkungan, Mhm. keluarga, kemudian dalam mendukung, mendorong, pembelajaran sepanjang hayat ini, pendidikan sepanjang hayat? Nah, baik, karena untuk di kita sendiri Mhm, dalam pendidikan sepanjang hayat itu terutama kita harus melihat kondisi keluarga kita. iya, Jika kondisi keluarga kita itu latar belakangnya, pendidikannya mohon maaf sebelumnya, itu ada yang tidak tamat mmm, pendidikan dari SD, SMP, maupun
SMA, ada juga yang batasnya dari SD, SMP, maupun SMA, itu sebenarnya mereka ingin melanjutkan pendidikan, tapi kendalanya pasti tidak lepas dari ekonomi Iya, benar. serta pekerjaan yang ada di lapangan. Makanya, pemerintah atau negara ini perlu hadir melihat sekolah, Iya. terutamanya swasta dan beberapa sekolah negeri juga kita lihat banyak juga masih yang ada rusak itu. Mmm. Jadi pemerintah itu bukan hanya sekolah negeri, tapi sekolah swasta pun harus dilihat juga, harus seimbang. Jadi kalau kita tidak seimbang, otomatis nanti ada terjadi tadi pro dan Iya, kontra. betul Nah, benar. kalau seimbang antara negeri dan swasta, saya yakin itu bakal imbasnya baik kepada, pemerintah maupun provinsi tersebut. Iya Nah, iya itu iya. yang kita rasakan. Nah, jadi untuk pendidikan sendiri, kita harus banyak memberikan edukasi pendidikan Edukasi. itu kepada, kedua orang tua atau keluarga. Biasanya kalau sekolah itu mengadakan parenting. Nah, Mmm. di sekolah tersebut bagaimana contohnya itu setelah anak tamat dari SD, SMP, dan SMA maupun sekolah, menengah ke atas, pasti mereka itu jangan lepas dari menetap di hal tersebut. Iya. Tapi harus naik, karena apa? Kalau mereka sekarang itu seperti itu, ujung-ujungnya nanti, wah rendah pendidikan di kita ini kan. Mmm. Tapi bagaimana mengupayakan mereka itu tetap lanjut, setidaknya sampai sarjana. Itu pun udah alhamdulillah, tapi realita di lapangan kita turun ke bawah, beberapa kampung maupun lainnya masih ada juga yang mereka belum mengenyam pendidikan itu sendiri, Betul, betul, Bang. karena faktor-faktor yang ada di kondisi kita Iya, yang sekarang berarti ini. tadi faktor ekonomi banyak, Mhm, keluarga pengaruh juga, Bang, ya. iya. Nah, Bang, berbeda halnya dengan di kampung saya di Iya. Dusun Petar, Oh, Kecamatan Dusun Jebus, Petir. ya. Mmm, saya angkatan saya yang SD Mhm. dulunya, itu jarang yang melanjutkan sampai dengan kuliah. Oh, oke. Kenapa? Karena mereka menganggap pertama memang tidak terlalu penting. Mmm, Kedua, kalau di kampung saya itu mencari uang tuh sangat mudah. mmm, Di sana mereka menambang, sehari langsung dapat uang. Nah, disitulah mereka punya apa, berpikiran kalau kuliah itu nggak penting, menghabiskan mhm. duit segala macam. Nah, kalau menurut Abang sendiri bagaimana, Bang? Nah, realita yang di lapangan yang tadi itu pernah saya temuin Mmm, seperti itu. Saya melihat di Bangka Belitung sendiri, iya. di suatu kabupaten, terjadi anak itu sekolah masih SMP, tiba-tiba sudah diajarkan dari pihak keluarga mencari uang, dia tidak mau melanjutkan pendidikannya. Karena Mmm, tadi udah nyaman, keasikan bekerja sekali ya, dapat uang itu paling kecilnya Rp300.000. sehari? Heeh. Jadi dalam 1 bulan itu lumayan untuk mendapat uang, tapi realita di lapangan pendidikannya diabaikan, gitu. Mmm, Sampai detik ini mau sekolah paket ditawar gratis pun nggak nggak mau? mau. Jadi udah nyaman seperti itu kondisi di lapangan. Jadi mindset dan karakter kita ini terutama di Bangka Belitung harus berubah. Merubahnya itu nggak mudah. Bagaimana Iya kita merubahnya itu, makanya, eee, peran-peran dunia pendidikan, aktivis, iya dunia olahraga maupun lainnya patut berkolaborasi. Karena apa? Dalam setiap kehidupan manusia itu ada bakat alami yang mereka tidak ketahui. Nah, contohnya saya dulu mmm, belajarnya silat, tapi rezeki itu datangnya ada di taekwondo. di Nah, taekwondo. di beberapa cabang olahraga itu saya udah mulai belajar dari setiap tingkatannya, mengikuti pertandingannya, serta ujiannya. Nah, Iya, seperti itu. Dan kita berangkat terakhir itu di di Yogyakarta, Jogja ya? perlombaan. Nah, serta murid-murid saya dulu yang kurang mampu sampai mendapatkan, kuliah 4 tahun gratis di kampus swasta. Syaratnya cuma satu, mahasiswa ini harus juara, karena di kampus itu yang penting juara 1, 2, dan 3. Nah Mmm, itu. Karena apa? Untuk memotivasi dia untuk belajar disiplin dan menempuh secara akademik maupun non akademiknya. iya, Bukan berarti kampus itu memaksa, enggak, tapi itu mengajar kita disiplin tadi, belajar kita, berintegritas untuk tanggung jawab belajarnya secara akademik maupun non akademik. Nah, itu kalau kita udah terasa, kita yakin untuk hal tersebut ke arah yang positif. Nah, tapi pandangan orang itu berbeda lagi. Karena apa?
ikut organisasi, Mhm. aktivis, ikut bela diri itu dianggap nggak penting, masih ada seperti itu. Padahal itu penting untuk pendidikan mereka. Yang namanya kayak kegiatan ekstrakurikuler Iya, eskul ya. maupun UKM bagi mahasiswa itu sangat penting untuk menambah mereka belajar organisasi maupun mereka yang ada di BEM Iya. dan mengikuti lainnya, seperti itu. Nah, jadi untuk pendidikan sekarang itu jelasnya kalau orang tuanya beserta keluarga memahami hal pendidikan tersebut, saya yakin mereka nggak bakal mengarahkan menjerumus kepada hal tersebut karena itu nikmat sesaat. Namanya nikmat sesaat itu bakal hilang. Tapi kalau kita melihat pendidikan itu sebagai investasi jangka panjang, insya Allah itu bakal hadir pada keluarga kita, Mmm. menyinari kita untuk menempuh hal yang positif. Karena sekarang ini pendidikan itu nggak dianggap penting. Tapi Mmm. di luar negeri itu mereka S1 dan tamat SMA menciptakan barang itu sangat luar biasa. Nah, seperti itu. Yang penting, kita mempunyai ilmu yang bagus, keterampilan yang bagus, serta alhamdulillah kalau menempuh pendidikan yang lebih tinggi, disitulah kita dapat belajar dan berbagi ilmu dan turun langsung kepada masyarakat bagaimana kita mengupayakan dan kita juga bisa berbagi ilmu dengan beberapa lembaga Iya. filantropi ya, Iya. terutamanya kalau di Muhammadiyah itu Lazismu. Lazismu, Nah, bener. itu pun sangat luar biasa Iya. secara untuk masyarakat serta ormas terutamanya di Iya. Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah kita bantu Ikut membantu, Pak, gitu, ya? heeh. Jadi kalau Muhammadiyah ini semuanya kita melihat hal-hal kejadian dari kehidupan sekarang ini maupun terjadi kondisi sosial yang kurang baik tetap dibantu. Iya, baik Nah, baik baik. itu. Iya, Bang, kalau Mhm kita berbicara tentang Muhammadiyah, mhm. menurut Abang, Muhammadiyah ini beneran kaya nggak sih, Bang? Nah, baik, jadi di Muhammadiyah itu udah kita lihat berita yang Iya, sekarang ini seliweran jelas ya. alhamdulillah termasuk kategori yang terkaya untuk umat Islamnya. Keempat, Bang, ya? Iya, sangat luar biasa untuk mempengaruhi peta global internasional. Nah, sampai kalau kita lihat itu pernah kemudian membeli gereja yang dijadikan masjid, terutama Di di Spanyol. Spanyol Spanyol itu. ya, benar. Nah, udah kita lihat informasi sekarang ini. Nah, jadi di Muhammadiyah ini juga banyak, terutamanya di amal usahanya, kalau kita kampus itu perguruan tinggi Muhammadiyah maupun Mhm, Aisyahnya. Nah, PTMA ya. seperti itu. Kalau di Bangka Belitung alhamdulillah dengan kondisi sekarang itu Iya. sangat baik menurut saya dengan pertumbuhannya yang sangat cepat, terutama di Kepulauan Bangka Belitung. Mhm. Nah, itu. Jadi untuk di Kepulauan Bangka Belitung itu kalau kita cek datanya di Majelis Dedasmen terutamanya ya, di Iya. Amal Usaha Muhammadiyah, Iya. pasti data sekolah Muhammadiyah tersebar di mana pun berada, 7 kabupaten 7 kota kabupaten ini, kota. heeh. Kalau perguruan tinggi Muhammadiyah, kita baru ada Universitas Muhammadiyah Bangka Belitung Iya. dengan jurusan yang favorit di FKIP maupun yang lainnya, itu Iya sangat iya iya iya. luar biasa. Nah, termasuk beberapa kader-kader kita juga banyak lulusan Unmuh Unmuh Babel. Babel Nah, dan yang berkemajuan. di depan saya juga Unmuh Unmuh Babel. Babel, iya. Nah, Tapi belum itu. lulus, Bang? Ya, insya Allah segera Segera lulus? cepat lulus. Nah, Iya, itu. sebentar lagi. Mmm. Nah, Bang, Mhm, yang menjadi pertanyaan besar bagi saya itu Muhammadiyah ini kan kaya. iya. Kenapa tidak digratiskan saja pendidikan gitu? Nah, baik, jadi kalau di Muhammadiyah itu, saya kasih contoh dahulu, jika pendidikan gratis, Mmm. otomatis pola pikir mereka itu mindset-nya serba gratis. Tapi jika kita berbasis berbayar, tapi ingat kalau kita bayar Mmm. terutamanya itu fasilitas pendukung, ruangan pembelajaran, Iya. mekanisme untuk prosesnya itu harus kita siapkan. Mhm Karena mhm. apa? Itulah dasar mereka Iya. mensekolahkan anaknya maupun masukan kepada, mahasiswa untuk belajar kepada kampus, ini loh dari tadi Muhammadiyah. Yang kita keluarkan uang banyak itu sesuai dengan apa yang Sesuai dengan kita apa yang kita dapatkan, Bang, dapatkan, ya. betul, itu. Jadi di situlah di Muhammadiyah. Tapi kalau kita udah memahami pola tersebut, Iya. orang tua pun
sekolah yang sifatnya berbayar, mereka itu mensekolahkan anaknya nggak main-main. Mmm, Beda dengan yang sifatnya gratis itu. Jika hidup kita, pola kita gratis, otomatis nilai pemikiran kita, pendidikan itu sedikit turun. Nah, iya tapi iya bagi iya kita iya. bagaimana kita membantu masyarakat, jangan sampai berpikirnya gratis, tapi kita mengeluarkan uang itu berarti investasi pendidikan itu Investasi tadi, pendidikan, ya. ya. Bukan berarti jika mahal, kita banyak jalur beasiswa. Nah, kalau saya pribadi dulu kuliah dari S1 saya nggak mendapatkan beasiswa, Mmm, tapi dengan seiringnya saya belajar yang tekun dan alhamdulillah saya kuliah S2 itu mendapatkan beasiswa. dari Nah, beberapa lembaga filantropi. Nah, jadi lembaga filantropi serta beberapa perusahaan, terutama perusahaan, ya di ya. bidang pendidikan dan Iya, teknologi kan gitu. tidak salah tadi saya bilang Bang Mhm. Zidan ini pengusaha. Ya. Baik Bang, tadi Nah, sekarang kan Abang juga mengajar di SMA Muhammadiyah Pangkal Pinang. ya, Nah, kemarin itu saya mendengar, membaca berita juga, bahwasanya Muhammadiyah kaya, tapi mhm, dosen, guru, pendidiknya belum sejahtera, oke. gajinya masih kecil. Itu bagaimana, Bang? Terkait kesejahteraan ya? Ya, Baik, betul. berarti gini, kita menyikapi perilaku pendidikan dan realita di lapangan sosial. Jadi di Muhammadiyah itu kalau kita bicara dan lihat berita yang Mmm, real sekarang itu memang kaya, tapi bagaimana terkait, kesejahteraan itu sendiri, bahwasanya kita lihat setiap daerah, provinsi itu memang ada yang nilainya itu lebih mmm, untuk terkait kesejahteraannya, sampai uang pensiun pun dapat. Nah, itu di Masya Allah. Muhammadiyah. Tapi ada beberapa provinsi maupun daerah, mereka belum mampu seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Jelasnya itu lihat, kita paling penting itu kolaborasi itu yang pertama. Kolaborasi, Kedua, membangun suatu manajemen tata kelola yang baik. ya, Apa yang bakal kita angkat brandingnya itu, serta keunggulan kita. iya, Jadi, kalau masyarakat udah percaya dengan hal tersebut, ini udah terbangun infrastruktur yang baik, realita di lapangan udah kita lihat secara kasat mata, bukan kasat mata, tapi itulah yang dapat mendukung kita, ini loh pendidikan yang memang baik berbayar baik, itu. Nah, jadi itulah yang dapat menumbuhkan bahwasanya kesejahteraan itu sendiri. Nah, ya karena ya yang ya, namanya kita di swasta itu meningkatkan kualitas, infrastruktur, SDM, serta pendidikan juga. Nah, kalau guru dia bagus, nanti kesejahteraan juga bagus, dosen pun sama bakal iya, bagus juga. Bagaimana nanti kita seiring bersama kolaborasi meningkatkan inilah contoh misalkan nih dari SMA Muhammadiyah Pangkal Pinang ke kampus PTMA-nya. Nah, iya iya, baik baik, itu harus kita goingkan dalam arti itu ini loh, bahwasannya mengangkat suatu pendidikan itu memang nggak mudah, tapi dari sejak kita dari bangku pendidikan inilah kita belajar. Nah, untuk mmm, hal tersebut serta saat udah menempuh sebagai status mahasiswa, nanti perilaku pola mereka udah berbeda. mmm, Ini loh dalam pendidikan saya bangku sekolah belajar, tapi saat mahasiswa beda lagi gayanya. oh beda, Bang, ya? Iya, karena di sekolah itu kita menuntut ilmu belajar, tapi pada saat mengimplementasinya itu di saat mahasiswa. Mmm, Contohnya apa, saat ini kita mahasiswa turun ke lapangan. itu ke lapangan, Nah, bagus enggak? Tetap bagus itu, hanya saja bagaimana perilaku yang menyimpang itu yang harus kita iya hindari, iya iya secara sesuai peraturan undang-undangan. Nah, itu yang ada di Indonesia. Nah, iya, baik baik, untuk meningkatkan kesejahteraan juga, bagaimana kita membuat itu SDM, contohnya kalau kita di sekolah, guru-gurunya harus S2 dan mmm, S3. Nah, tapi ada yang berpandangan nggak perlu, cukup S1 di aja. situ aja, Tapi bagi yang sifatnya mengerti pendidikan, mereka juga bakal mencari beasiswa, mmm, serta hal-hal yang sifatnya UMKM untuk membantu biaya pendidikan. Syukurnya kalau bisa lolos LPDP, itu LPDP, sangat baik juga untuk pendidikan-pendidikan. Makanya yang namanya pendidikan itu, saya juga tetap belajar iya, dan mengajak adik-adik saya itu, bahasa yang paling penting kalau kita di negara Indonesia, bahasa Indonesia itu harus kita kuasai. Masya Nah, Allah,
kedua apa? Bahasa Inggris, ketiga bahasa Arab. Apalagi bagusnya kalau ingin perusahaan yang sifatnya teknologi, Mmm, perminyakan, tidak lepas dari bahasa Inggris dan bahasa Cina dan bahasa Arab. Jika kita menguasai bahasa itu, insya Allah mau ke Arab maupun ke luar negeri lain pun bisa. Nah iya itu karena contohnya pada hari ini kita beli barang teknologi, apa barangnya sekarang bahasanya itu gak lepas dari Cina, iya iya iya. Korea, Amerika, serta Inggris maupun lainnya. Itu Iya, baik. kita lihat lah dari sekarang. Nah, Benar. di internasional itu kesejahteraan guru itu sangat Mmm, diutamakan, tapi di Indonesia itu kesejahteraan gurunya udah mulai dilihat, maupun beberapa praktisi, praktisi kampus di iya, akademisi itu juga udah menyuarakan terkait masalah gaji mereka gaji itu mereka, iya juga. Tapi benar. pada dasarnya dengan kondisi sekarang kita patut Iya bersyukur bersyukur. karena banyak yang lebih susah dari kita Betul betul terkait pendapatan. betul. Bagaimana kita mengelolanya dengan baik. Jika kita seorang pendidikan tiba-tiba ada masalah kepada judi online Iya judul, atau ibaratkan kita mengarah perilaku yang menyimpang pada mhm, saat ini, itu juga bakal menjerumus kepada hal negatif terutama keluarga maupun sekeliling kita itu. iya, Nah, itulah yang dapat merusak suatu baik moral pendidikan maupun mental pribadi. baik baik Nah, baik. itu. Berarti bagi kita, apalagi yang bekerja di Iya, amal usaha mhm, Muhammadiyah, di mana pun itu di pendidikan ataupun di kesehatan, harus bersyukur Bang ya. iya betul. Yang paling penting itu ikhlas, Nah, walaupun mhm, gaji nggak seberapa tapi iya, ikhlas. mhm. Dan insya Allah Bang syukurnya kami di IMM, Oh, iya, di IMM saat ini sudah dilatih bagaimana memimpin mhm, ortom, iya, menghidupi ortom Muhammadiyah, mhm, kalau kami di IMM. mhm, Dan insya Allah kami ikhlas Bang. Nah, alhamdulillah, kami di IMM nggak digaji kami, mhm, tanya aja sama teman-teman nggak mhm, digaji Bang. iya, Mungkin Abang juga dulu di IPM nggak iya, digaji kan. betul, Nah, itu kita melatih keikhlasan ketika mhm, kita mimpin ortom, iya, menghidupi ortom. mhm, Ya barangkali suatu saat nanti ketika kita diberikan amanah dan tanggung jawab lebih besar di iya, Muhammadiyah, mungkin kita sudah ikhlas, mmm, tidak lagi mengeluh, "Oh gaji mhm, di Muhammadiyah kecil, di Amal Usaha Muhammadiyah kecil," segala macam. iya, Mungkin kita lebih lebih udah terbiasa itu iya, Bang, ketika sudah dilatih tadi di ortom iya, Muhammadiyah, di betul, IMP, belajar ikhlas, gitu. Nah terakhir nih Bang, mmm, eee, satu pesan kepada generasi muda tentang pentingnya pendidikan sepanjang hayat. baik. Apa pesan tersebut, Bang? Jadi pesan untuk seluruh pendidikan Iya, terutamanya ya, sebagai pelajar dan mahasiswa, saya pun mahasiswa kuliah mhm, lagi, jadi, terutama itu belajar bersungguh-sungguh bersungguh-sungguh, dalam menuntut ilmu, jadikan ini ladang amal ibadah amal kita ibadah. untuk menempuhkan pendidikan, untuk memberikan berkah, terutama kita niatkan kepada kedua orang tua kita, Mhm, kita bahagiakan mereka, jangan sampai meneteskan air mata kedua orang Masya Allah. kita, karena kalau kita udah menyakitkan hati kedua orang tua kita, disitulah nanti bakal hal yang kurang baik terjadi kepada diri kita. Dan tidak lepas dari yang saya sampaikan kembali di awal itu, pertama tertib, belajar, Ibadah, ibadah, maupun organisasi. organisasi tadi itu. Nah, itulah kita fondasi utama, itulah yang jelasnya kalau kita itu di ayat Al-Qur'an itu kan di surat Al-Qalam ayat Mmm, 1, "Nun wal qalami wa ma yasturun," demi pena dan apa yang mereka tuliskan, itu saya kasih pengalaman iya juga dan itu saya tulis di tesis saya kemarin itu, iya. karena catatan yang kita tulis itulah yang bakal kita memberikan. Jangan Mmm, berhenti kita berkarya menulis maupun suatu karya. mmm, Buatlah suatu buku, itu karya yang bakal kita baca dan kenang dan kita kasih kepada adik-adik kita hal positif seperti itu. iya Jadi semua di dalam ayat Al-Qur'an itu bagus, sangat baik, kita kaji bersama itu sangat penting karena iya, disitulah menumbuhkan rasa motivasi kita belajar gitu. Apalagi kita di aktivis terutamanya di Ortom di Muhammadiyah otomomen. seperti itu. Nah, Baik baik. mhm, Luar biasa Bang Zidan dan pemirsa, mhm, tidak terasa kita sudah di penghujung diskusi kita pada sore hari ini. Bang Zidan, terima kasih banyak Bang sudah menyempatkan sama-sama, waktunya, mhm. sudah mau direpotkan hari ini. Tadi beliau sibuk ya.
Lagi mengurusi salah satu aset emang ya? Ya, biasa Iya, kegiatan maupun aktivitas pendidikan, heeh heeh. mengajar di hari Sabtu, jadi tetap saya sempatkan pertama di Muhammadiyah, apapun itu. Iya, Nah, baik baik baik. Dan juga, perlu saya sampaikan ini, Bang Zidan ini juga kemarin sempat membantu kami di pelantikan IMF. Terima kasih banyak loh oh, Bang, ya. sama-sama. Sudah ikut Mmm, menyumbang. Makasih banyak Bang ya. ya sama-sama, Pemirsa, semoga berkah untuk kita ya amin semuanya. Amin 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 ya amin. rabbal alamin. Billahi fi sabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Waalaikumsalam Bang ya. warahmatullahi